Shalom saudara, salam kenal dan selamat datang dalam acara Mosaik, miras obat-obatan seks dan stroke adiktif. Saya Mulyadi Irawan dari Yayasan Rumah Damai, sebuah pusat rehabilitasi narkoba yang ada di Semarang. Saya bersyukur sekali hari ini saya didampingi oleh anak saya, Semi. Oke, tanpa memperpanjang lagi, kita di episode pertama ini akan bahas nih. Saya ada beberapa pertanyaan dari teman. Nah, tema hari ini adalah kecanduan. Nah, sebenarnya pecandu itu banyak nggak sih, Bi? Oh, kalau bicara banyak dekat gitu dikitnya, ada satu kejadian yang menarik nih. Satu hari saya mau beli mobil, katakanlah itu mobilnya mereknya Nissan Serena lah gitu tipenya gitu kan ya. Dan saya sampaikan ide ini kepada istri saya. Istri saya bilang, kayak apa sih itu mobil? Dia nggak pernah tahu gitu kan. Dan hari itu saya sempat ajak dia ke showroom dan kita perlihatkan mobil Nissan Serena yang begitu bagus, bagus banget gini-gini. Tiba-tiba dalam hati dia ada keinginan, ada suka akan mobil itu kan. Dan dalam perjalanan kita pulang, saya nyetir mobil saya, tiba-tiba dia bisa tunjuk, itu kayaknya Nissan Serena ya? Betul, saya bilang. Jalan lagi, lo itu Serena gitu? Betul. Tiba-tiba setelah kita lihat mobil itu, tiba-tiba jadi banyak sekali Nissan Serena di mana-mana buat dia. Sama dengan pecandu. Seringkali kita berkata, nggak ada pecandu, biasa aja. Di keluarga saya juga nggak ada yang kecanduan, nggak masalah gitu kan ya. Tapi begitu kita mulai peduli, kita mulai ngerti ini ada bahaya, begitu kita lihat, tiba-tiba kita bisa, kok banyak ya? Dia pecandu. Iya, anak ini pecandu juga. Oh, saudara aku juga pecandu. Tiba-tiba jadi banyak loh, Sam. Pecandu itu banyak. Hari ini, tidak ada satu kelurahan pun yang tidak ada pecandu narkobanya. Oh iya, udah sampai masuk desa juga? Iya, sudah ada, Sam. Di desa ada juga yang narkoba gitu? Sudah, macam-macam kan narkoba. Dari pil-pil koplo, banyak jenisnya. Nah, bentar, kita lurusin dulu. Kecanduan itu erat banget sama yang narkoba. Tapi kecanduan kayaknya nggak eksklusif narkoba ya? Betul sekali. Kecanduan itu adalah sebuah pola hidup yang terganggu karena sesuatu. Ya contohnya kita bilang gini, ada orang yang kecanduan kopi. Dia nggak bisa kerja kalau nggak minum kopi pagi hari. Itu si Oma tuh, Sam. Oma tuh, Sam, kalau bangun tidur, dia udah kepalanya udah pusing aja. Dan dia harus ada satu kopi, dan dia minum kopi. Dan normal dia bisa kerja. Kalau nggak ada kopi, udah kacau hidupnya. Ada orang tua anak, waktu itu dia datang kunjungan ke sini, Sam. Ya. Ternyata lucu banget ini kecanduannya, Sam. Tahu kecanduan apa? Coklat Silver Queen. Ih, mana ada kecanduan dulu? Lucunya gini loh, dia kalau nggak makan satu batang Silver Queen itu, dia nggak bisa tidur. Jadi waktu dia datang ke sini, papi juga kaget karena begitu dia buka koper, papi bilang ada satu dus coklat. Papi bilang, om, anak jangan dikasih coklat banyak-banyak. Enggak, Pak Mul, ini buat saya. Loh, om kan udah tua, bapak udah tua, kenapa makan? Gini Pak Mul, saya tuh nggak bisa tidur kalau nggak makan Silver Queen. Nah itu udah kecanduan. Ada orang dia nggak bisa buang air kalau nggak baca koran. Jadi kalau dia buang air, dia mesti bawa koran, dia baca sampai dia buang air. Bayangin kalau koran hari Minggu nggak terbit, Sam. Kalau di zaman itu, waduh dia masalah tuh. Akibatnya koran Sabtu dia nggak baca. Ada satu lembar yang dia nggak baca, buat dia baca supaya dia bisa buang air. Nah itu kecanduan, kondisi dimana kalau barang itu nggak ada, hidupnya jadi kacau dan uring-uringan gitu lah. Itu kecanduan, Sam. Banyak. Jadi kecanduan tuh bukan hanya narkoba. Ada orang kecanduan judi, ada orang kecanduan seks, ada orang kecanduan pornografi, ada orang kecanduan game, macam-macam. Orang sering bilang kecanduan itu pola pikirnya terganggu, bener nggak sih? Yang pasti hidupnya yang terganggu. Oh, hidupnya. Hidupnya terganggu karena semua tiba-tiba buat dia udah nggak menarik lagi. Hidupnya fokusnya hanya satu, bagaimana dia butuh barang itu, bagaimana dia bisa penuhi keinginan itu. Tiba-tiba dia udah nggak tertarik lagi dengan pengembangan diri, tiba-tiba dia tidak tertarik lagi dengan ekonomi, dengan kerja, dengan usaha, dengan keluarga. Dia nggak ada tertarik. Dia hanya tertarik hanya barang itu yang dia mesti dapatkan. Fokusnya dirinya. Saya. Lah, tapi kalau ngomong pecandu itu, Sam, itu dunia tiga. I, me, myself. Egois. Saya, dan saya. Egois dong. Ya, segala-galanya buat saya kok. Dia nggak peduli orang lain. Pokoknya saya ada, saya butuh, saya mau. Gitu aja. Oh gitu. Nah, ngomong-ngomong kecanduan kan luas nih ya. Nah sekarang yang saya pengen tahu beberapa
orang-orang pada tanya, ngatasin kecanduan tuh gimana sih? Rehabilitasi, kadang-kadang orang bingung ya. Rehabilitasi itu apa sih? Bisa tolong Papi jelasin nggak? Kalau dari versi Papi gitu Oke, ya, oke, rehabilitasi kan dari dua kata, rehabit. oke. Jadi habitnya ditata ulang, menata kembali habit yang lama yang pernah hilang karena narkoba. Contoh, seorang pecandu narkoba yang pasti adalah pola tidur berubah. Oke. Malam jadi pagi, pagi jadi malam. Hidupnya kacau, hidupnya hanya kebutuhan akan barang itu. Lah, di rehabilitasi, di rumah damai, nomor satu, Sam, dia mesti merehabit. Dia punya pola tidur. Dan itu nggak gampang. Minimal ya, itu 2-3 bulan. Buat dia bisa malam tidur, pagi bangun. Karena nggak gampang. Menarik nih. Belum lagi pola mandi, pola makan, pola tanggung jawab, pola bohong. Lah kadang-kadang nih ngomong aja nih, udah saking pecandu itu kan dunianya 3, I, me, myself. Jadi buat mendapatkan kebutuhannya, nggak ada jalan lain. Mereka selalu berbohong. Nah, pecandu itu salah satu sifat yang utama adalah manipulatif. Dia bohong. Nah, buat merehabit ini kadang-kadang susah. Contoh sederhana. Ada anak di rumah damai, baru makan nih. Ketemu Papi. Apa kabar kamu? Baik, Pi, baik. Udah makan? Belum. Loh, barusan makan. Sorry lupa. Sampai yang begitu aja dia lupa. Padahal baru makan. Bisa bohongnya natural banget gitu. Natural banget, karena itu harus di-rehabit gitu. Hari demi hari, perlu waktu sih. Sesuai dengan artikel tuh, kemarin saya sempat baca, buat belajar dari 0 sampai paling nggak bisa main gitar atau bisa melakukan sesuatu, kita butuh paling nggak minimal 20 jam. Buat jadi master, kita butuh 1000 jam. Berarti kita kalau mau rehabilitasi orang itu, waduh, lama tuh. Kalau mau ngikutin gitu, Sam, 1000 jam berarti kalau 1 hari 1 jam berarti minimal 3 tahun, Sam. Aduh. Itu baru satu habit mungkin ya. Sehingga dia bisa menguasai. Padahal hidup kita kan banyak yang kita mesti kuasai gitu kan ya. Jadi rumah damai itu program kita tuh 1 tahun sih, Sam. Kita bagi 3 tahap. Lama sekali 1 tahun. Nggak juga, Sam. Ada sebuah quote berkata gini, pecandu baru bisa dibilang aman hidupnya kalau dia bisa melewati 3 kali masa penggunaan. Contoh gini, kalau saya nih pecandu narkoba misalkan, saya sih bukan pecandu narkoba. Kalau misalkan saya pecandu narkoba, saya udah pakai narkoba itu 3 tahun. Ya, artinya saya akan aman hidup saya kalau saya berhenti 9 tahun tidak pakai narkoba. Panjang banget. Panjang. Lah, kalau di sini udah ada yang pakai 10 tahun, Sam. Berarti dia minimal 30 tahun. Kalau dia usianya sekarang sudah 40, artinya sampai 70 tahun dia mesti jaga hidup dia. Lah, berarti apa? Seumur hidup. Nah, buat jaga seumur hidup, 1 tahun mah sederhana lah, Sam. Contoh, Sam, kamu kuliah, kamu sekolah, habis berapa tahun tuh? Lumayan panjang. 16 tahun. Buat apa? Tata hidup ke depan kan? Kamu kuliah, sekolah SD, SMP, SMA, kuliah 16 tahun. Ini juga buat nata itu cuma 1 tahun. Bekal 1 tahun. Merehabit sesuatu. Dan banyak sekali. Mulai dari nggak bohong, mulai dari rajin, mulai dari bersih, mulai dari kebiasaan untuk nabung, tidak boros, hormat orang tua, mengasihi lingkungan. Banyak kan, Sam? Itu satu demi satu. Harus dia belajar di sini. Nah, tahap pertama adalah yang kita sebut adalah tahap penyembuhan. Begitu mereka datang, fisiknya lemah, pola tidurnya kacau balau. Nah, mereka butuh 3 bulan minimal itu, Sam, untuk tahap penyembuhan saja sih. Baru fisik itu? Baru fisik, baru 3 bulan, Sam. Ya. Nah, di fase ini kita metode pengajaran itu satu arah. Contoh misalkan anak kecil kan kita ngajar satu arah. Nggak pernah ada anak kecil yang kita ajak diskusi, pakai bajunya merah, celana, enggak kan, Sam, betul nggak, Sam? Anak umur 5 tahun masa diajak diskusi, nggak ngerti juga. Sebagai orang tua ya udah pakein aja, satu arah. Nah, di fase 3 bulan ini, fase penyembuhan, metode kita satu arah. Ajar pokoknya tidur, bangun, mandi, makan, kerjakan ini, kerjakan itu, gitu. Nah, tujuannya apa? Mereka mesti belajar taat sih sebenarnya, belajar taat dulu, gitu. Nggak usah tanya deh, lakukan aja. Jadi taat dan tidak usah bertanya. Karena apa? Dalam hidup nanti juga kita akan temukan banyak keadaan di mana kita nggak usah tanya deh, taat aja deh, jalani aja, nggak usah banyak tanya, lakukan. Nah, itu baru di tahap penyembuhan. Nah, 3 bulan itu selesai, mereka masuk tahap kedua. Kita sebut tahap pemulihan. Di sini baru tahap pemulihan karakter. Gitu. Nah, di sini baru 2 arah.
kita ngomong, kita sistemnya reward. Seperti kayak anak SMP lah, sama anak SD, SMP, kan orang tua selalu berkata gini, nanti kalau kamu lulus atau naik kelas, papa beliin sepeda ya. Oke. Oh semangat, rajin. Papa beliin ini, beliin game, beliin PlayStation, beliin apa. Sehingga anak itu rajin, dan dikasih dengan reward. Gitu. Nah, di sini dua arah. Tujuannya adalah apa? Mereka semangat karena ada target dan ada upah yang didapat. Gitu. Di rumah damai juga sama. Di fase pembentukan karakter ini, di tahap pemulihan, kita dua arah. Kalau kamu rajin, orang tuamu boleh datang kunjungi. Kalau kamu rajin, nanti boleh jalan-jalan sama orang tua. Ada benefit buat dia, ya. Jadi ada reward. Nah, ini ada baiknya buat mereka. Satu, jadi semangat. Tapi kalau terus-terusan metode begini kan gak bagus juga. Mereka hanya mau taat kalau ada untung. Iya, ada untung. Kalau nggak ada untung ngapain gitu. Nah, mereka mesti masuk tahap berikut. Nah, ini kalau tahap kedua ini kira-kira perlu 6 sampai 7 bulan Mas Oke. di sini. Jadi total udah 10 bulan. 9 sampai 10 10 bulan ya. Nah, nanti tahap terakhir kita bilang tahap sosialisasi. Oke. Di sini tahap ini kita tuntut mereka. Kalau ngomong ya, mereka sudah kayak senior lah, walaupun kita di sini tidak ada senior gitu kan ya. Mereka sudah belajar hidup tanpa bertanya. Mereka sudah belajar hidup dengan upah, dengan keuntungan. Sekarang di sini fase apa? Jadi contoh dong, jadi teladan dong. Kamu bilang udah belajar, ya lakukan apa yang kamu pelajari. Lah di fase ini kita minta mereka jadi teladan, jadi contoh buat banyak orang. Ya, dalam hal apa? Dalam perkataan, dalam tindakan, dalam segala perilaku. Nggak lagi bohong seperti tadi. Udah makan belum? Belum. Padahal udah makan. Nggak boleh di fase ini jujur. Sudah, saya sudah makan, tapi saya lapar nih, pengen lagi. Ya silakan. Kalau masih makan, itu loh. Cuman kadang-kadang kan natural kita nih bohong dulu nih tanpa sadar. Nah, di fase 3 bulan terakhir ini siapin itu. Sambil kita juga gali potensi. Oke. Kita tanya ke depan maunya jadi apa sih? Apa yang kamu mimpikan, seperti apa? Nah, mulai diarahkan ke depan. Supaya nanti ketika mereka kembali kumpul dengan orang tua, nggak kaget lagi gitu loh. Disiapkan juga dengan orang tuanya. Nah, itu yang kita lakukan. Itu efektif 1 tahun? Sebenarnya ideal, kalau ngomong ideal, minimal sih 18 bulan. Wow, 1 tahun. Tapi kalau kita ngomong 18 bulan, nggak ada yang mau. Oke. Nggak ada yang mau. Pasti. Biar aja lah, minimal setahun kita berikan yang terbaik dan kita berdoa lewat itu mereka bisa tumbuh gitu. Tapi ada banyak kejadian anak-anak ya, kalau memang yang sungguh-sungguh dia concern, dia pengen hidupnya berubah, nggak mau pulang saya. Nggak mau pulang? Nggak mau pulang. Direhab enak. Ya, dia nemukan dunia. Oke. Lah kita bilang kan di sini rumah damai. Hmm. Kenapa? Kan ada dasar kenapa kita bilang rumah damai. Hari ini mereka punya rumah banyak, tapi nggak damai. Oke. Rumah damai kita mau jadikan sebuah home. Ada keluarga, ada family, di mana ada keterbukaan, di mana ada penerimaan, di mana ada kasih. Nah, kita mau ciptakan seperti itu. Kita mau supaya ini jadi kayak rumah buat mereka. Mereka rasanya, aduh pengen deh gitu. Jadi buat anak-anak yang sungguh-sungguh malah nggak mau pulang. Sampai ada ya, istilah kita tendang, pulang, kamu udah mesti pulang gitu loh. Oh, malah ada kayak gitu ya? Ada yang gitu. Walaupun banyak juga yang tidak mau. Gitu. Ya. Mereka tawar-tawarkan, kamu tahu sendiri kan ya. Ya. Tapi diskon 11 bulan. Kalau Kirain toko, emang Iya. toko pakai diskon, ya kan? Ya. Nah, penasaran nih ya. Tapi kita sambil santai acaranya, saya minum dulu ya. Kita minum dulu ya. Oke, oke. bagus nih. Ini enak nih, ya. Cheers. Oke. Enak banget tuh. Bener ya? Jeruk, enak banget. Ya. Nah, kita lanjut ke topik selanjutnya nih. Saya penasaran sebenarnya, kenapa sih Papi bisa nyemplung masuk di rumah damai ini? Dulu latar belakangnya ada latar belakang psikologi atau gimana nih? Kan Iya, gini. Ada orang tanya gini, saya, Bapak ini dokter ya? Oh, bukan. Apa? Background Bapak? Saya elektro. Kaget orang. Waduh, background elektro. Saya sebenarnya background saya marketing sih ya, lebih ke marketing. Terakhir saya sebagai direktur operasi dari grup hotel Sheraton. Dan ya saya menikmati semua, tapi itu semua tiba-tiba sih saya Papi katakan saya. Tiba-tiba dalam perjalanan hidup Papi bertemu dengan banyak keluarga yang lagi bingung dengan anaknya yang terlibat narkoba. Dia udah coba segala cara, nggak bisa. Dia sekolah kan anaknya jauh-jauh ke luar negeri, ternyata di luar negeri juga tambah parah gitu loh. Kembali tambah parah. Dia jaga di rumah, bahkan ada anak-anak yang sampai orang tuanya beli rumah sendiri, khusus di puncak. Dia beli villa. Villanya dikasih teralis besi. Jadi ini rumah, di luarnya ada teralis. serem tuh, Penuh.
Jadi dia bilang anak saya boleh ke taman bisa, tapi dia nggak bisa kabur. Jadi orang tuanya datang setiap minggu, kasih beras, kasih makanan gitu kan ya. Terus dia pulang. Anaknya di dalam, bisa ke taman, bisa kemana-mana gitu kan ya. Satu hari dia datang, nggak ada anak, dipanggil-panggil nggak ada. Dia masuk udah kosong, Sam. Udah dijualin barangnya, TV-nya, kulkas semua. Dia tahu nggak? Dia gali lubang, Sam. Dia tembus dari taman, dia gali tembus ke jalan. Ini cerita bener. Bener-bener Luar biasa. Sampai dia udah buat segala cara, dia udah nggak tahu lagi bagaimana. Dia udah frustrasi banget. Nah, dari situlah tiba-tiba kayaknya kesian. Dan papi sih juga nggak punya pengalaman sama sekali ya. Cuman modal apa? Punya kuping gitu. Punya kuping dan punya hati mau gitu. Jadi papi cuma datang ke rumah, orang tua bilang tolong dong kamu datang ngobrol. Ya papi datang gimana? Apa kabar kamu? Dia cuma cueknya, baik, gue baik gitu. Kamu siapa? Enggak, saya diteleponin papa, cuman dia pengen ngobrol-ngobrol aja sama kamu gitu. Ya ngobrol deh, kamu mau ngobrol apa ngobrol. Dan anak cuma jawab gitu, saya kadang-kadang kita juga bete juga deh. Kayaknya datang kayak nggak dibutuhin gitu kan ya. Ya kita ngobrol aja ya, kalau kamu ada masalah ada apa ya, pokoknya saya siap terima. Saya siap jadi perantara buat kamu dengan orang tua kamu. Gitu, nah kita gitu dulu sayang. Sehingga kan kadang-kadang pecandu kan butuh banyak keinginan, yang dimana dia udah nggak bisa bicara dengan keluarganya, dia butuh orang. Nah dia ngomong, panggil saya papi ya, saya bilang ya. Dia bisa telepon, pi tolongin dong ngomongin sama papa dong, mesti ngerti dong kan saya butuh uang gini. Nah oke, kayak gitu. Jadi dari situ saya punya kedekatan, kita ngobrol sama dia, cari tahu, liatin dia mabuk, liatin dia pakai, bahkan sampai dia mau putus pacar, tahu nggak Sen? Dia minta papi jadi saksi. Pi tolong dong, malam ini saya mau putus pacar, saya takut kalau saya putus pacar saya pakai narkoba, saya marah gitu kan ya. Tolonglah. Jadi hari itu ke restoran, Sam. Jadi dia di situ berdua berantem, papi di sini nungguin. Sampai dia udah putus selesai, dia bilang, udah pi, udah putus. Ya udah pulang, papi doain, dia tenang. Akhirnya dekat tuh, Sam, dekat. Dan dari situ mereka belajar nurut. Kita bilang udahlah berhentilah. Beberapa berhenti gitu, Sam. Dan papi bilang, oh bagus juga ya, ternyata metode efektif gitu kan. Nah dari situ sih sebenarnya intinya. Berarti mereka itu bukan pasien ya? Orang-orang taunya rehabilitasi itu pasien. Mereka panggil papi, terus kamu mau urusin semua masalah mereka, bantu mereka, pulihkan mereka. Berarti bukannya pasien ya mereka ya? Bukan sih sebenarnya, karena kita kan mereka kan ciptaan Tuhan juga yang mereka berharga itu. Cuman kadang-kadang kecanduan membuat harga diri mereka habis. Mereka sampai nggak bisa lihat diri mereka tuh berarti berharga. Nah mereka bisa pulih kalau ada satu orang melihat dia berharga. Contoh ya, misalkan kita lihat ada sesuatu di tanah, cincin, udah kotor, jelek gitu ya, udah dibuang orang. Tapi kita ngambil, kita gosokin, lama-lama keluar kilauannya kan Jam ya. Jadi bagus lagi, kita pakai. Walaupun itu mungkin bukan emas, tapi bagus lagi, kita bisa pakai lagi. Nah, itulah bentuknya buat papi sih rehabilitasi adalah ya udahlah, kita ngerapiin, bersih-bersihin orang gitu, sampai bersih bisa dipakai lagi, berarti mereka. Dan ketika mereka melihat dirinya berarti, mereka bisa tumbuh. Luar biasa ya. Itu butuh hati yang ekstra loh buat ngurusin kayak begitu. Iya sih, tapi yang pasti ya Tuhan yang tolong lah semua lah. Kita cuma lakukan bagian kita aja lah. Gitu. Buat awalnya mungkin berat ya. Mungkin itu akan kita bahas karena durasi, kita akan bahas di episode-episode selanjutnya. Gimana dimulainya Rumah Damai, gimana papi yang dulu dari Jakarta, yang basicnya marketing, akhirnya akan pindah ke kota kecil di Semarang untuk melayani di Rumah Damai. Tapi itu akan kita bahas di episode selanjutnya. Mungkin kalau untuk beberapa pertanyaan atau mungkin ada topik yang mau dibahas, bisa disampaikan di komen atau lewat kita langsung, bisa hubungi kita di nomor kita, nanti kita akan cantumkan nomor kita juga ya. Juga link kita juga ada di kita share. Subscribe, nanti di follow ya. Ya, kita akhiri dengan cheers yuk. Kita makan dulu. Wah, ini enak banget. Ini kalau sudah kecanduan, saya kecanduan ini. Okay? Tapi ini memang enak sih. Ini memang enak ya. Ya, cheers. Oke, salam sukses dan God bless you all. See you. Bye.